3 hari kemudian, di dalam sebuah ruangan, Li Xin dan Lin Xin terlihat sedang berdebat. Saat ini, Lin Xin berkata, "Xin kumohon ikutlah denganku. Aku tidak bisa menahan rasa rinduku." Di sana, Li Xin menjawab dengan sedikit tersenyum padanya. "Bodoh, kekuatanku tidak sama denganmu atau Hao Chen. Sebenarnya yang harus mengkhawatirkan kalian itu adalah aku. Kalian sudah menjadi begitu kuat sekarang. Rintangan yang akan kalian hadapi pasti lebih berat. Aku takut kau tidak akan kembali. Karena itu, berjanjilah padaku. Kamu akan pulang dengan selamat dan aku akan menunggumu di sini." Mendengar semua ungkapan dari Li Xin, Lin Xin terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Semua ungkapannya memang benar. Jadi, dia hanya menerimanya dan memeluknya dengan erat. Setelah pertempuran itu dari 3 hari yang lalu, situasi benteng Tombal sudah cukup stabil. Para iblis hampir tidak memiliki kemungkinan untuk menerobos benteng ini. Selain itu, karena hubungan antara kuil penyihir dan kuil kesatria, Long Hao Chen dan rekan-rekannya memutuskan untuk terus menuju ke selatan untuk berkumpul dengan rekan-rekan mereka yang lain. Saat ini, di sisi lain, Long Hao Chen bertemu dengan 2 tamu. "Salam, Komandan Kesatria." Pada saat Long Hao Chen membuka pintu, para tamu di luar dengan hormat membungkuk padanya. 2 tamu ini adalah Tan Wan, terlihat sama seperti biasanya, dan juga Xuan Yuan yang tampak merasa sangat canggung menundukkan kepalanya sedikit. Dia tidak berani menatap lurus ke arah Long Hao Chen. Di depannya, Long Hao Chen memandang mereka dengan heran. Sikap Tan Wan tidak memiliki kebanggaan dan kedinginan yang dulu dia miliki saat pertama kali mereka bertemu. Melihat mereka sepertinya ingin membicarakan sesuatu, Long Hao Chen menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Saat ini dia masih mengenakan armor emasnya demi menyembunyikan identitasnya. Tan Wan mulai berbicara. "Komandan Kesatria, kami datang untuk meminta maaf kepadamu. Kami telah melakukan kesalahan. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih atas bantuanmu." Saat dia berbicara demikian, Tan Wan membungkuk dengan hormat kepada Long Hao Chen. Ini bukan penghormatan penyihir, tetapi gerakan tulus yang bisa dianggap berlebihan. Berdiri di samping, Xuan Yuan juga membungkuk padanya, tetapi gerakannya bahkan terlihat sedikit lebih tidak masuk akal. Setelah pertempuran hari itu, Long Hao Chen sekali lagi dipanggil oleh kepala kuil Li Zhengzi. Tidak ada yang tahu tentang isi pembicaraan mereka. Tetapi tidak lama kemudian, kuil penyihir membuat pengumuman tentang tindakan heroik Komandan Kesatria yang dikenal sebagai Kesatria Emas ke-12. Melihat kedua orang di depannya, Long Hao Chen menunjukkan senyum tipis. "Kalian berdua tidak perlu bertindak seperti itu. Selain itu, kamu tidak melakukan kesalahan. Aku hanya berharap dalam waktu singkat, hubungan antara kuil penyihir dan kuil kesatria bisa lebih baik. Pada saat itu, aku mungkin akan membutuhkan bantuan kalian." Keduanya tidak beraksi terhadap ini, tetapi topik yang tampaknya bergeser. "Komandan Kesatria, apakah benar kelompokmu akan pergi?" Di sana, Long Hao Chen mengangguk. "Benteng Tombal sudah stabil, jadi aku perlu melihat kuil lainnya. Besok pagi, aku akan pergi." Mendengarnya, Tan Wan merenung sesaat, kemudian dia kembali berkata, "Komandan Kesatria, aku punya permintaan kepadamu. Aku harap dapat menantangmu 1 lawan 1 tanpa bantuan alat apapun. Aku ingin tahu seberapa jauh jarak di antara kita. Jangan salah paham, aku hanya meminta bimbingan darimu." Setelah merenung sebentar, Long Hao Chen kemudian menjawab, "Baiklah kalau begitu. Silahkan kamu atur tempatnya. Ingat, tidak boleh ada yang menonton." Mendengar itu, Tan Wan tampaknya memahami kekhawatiran Long Hao Chen dan segera mematuhinya. Di satu sisi, Xuan Yuan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi menahan kata-katanya sampai akhir. Long Hao Chen tidak memberitahu Han Yu dan Cai tentang hal ini, dan dipimpin oleh Tan Wan untuk memasuki pintu lebar di lantai 4 kuil penyihir. Di sana, Tan Wan menyuruh Xuan Yuan untuk menunggu di luar. Sesuai dengan permintaan Long Hao Chen, tidak ada siapapun yang menyaksikan mereka bertarung. Tan Wan kemudian mendorong pintu dan masuk bersama Long Hao Chen. Ini merupakan ruang pelatihan yang luas.
itu mencapai diameter sekitar 50 meter yang tidak dapat dianggap sebagai ruangan yang sangat besar dari sudut pandang seorang penyihir. Lalu Tan Wan melepaskan gaun luarnya, memasukkan ke dalam cincinnya, memperlihatkan rok hijau panjang yang dikenakannya. Hari ini dia menantang Long Hao Chen untuk mencari tahu jarak sebenarnya di antara mereka. Pada hari itu, adegan Long Hao Chen memanfaatkan sihir cahaya untuk memblokir mantra utusan neraka. Benar-benar sangat mengejutkannya. Dengan penglihatannya yang baik, dia juga dapat menentukan bahwa Long Hao Chen telah menggunakan alat ilahi pada waktu itu. Tetapi pada akhirnya Tan Wan masih tidak yakin. Tanpa menggunakan alat ilahi atau peralatan tingkat epik seperti armor emas, bisakah dia benar-benar jauh lebih kuat dariku? Saat ini, Tan Wan benar-benar ingin tahu jawabannya. Sebelum bertarung, Long Hao Chen berkata dengan suara rendah, "Kapten Tan Wan, setelah kita selesai bertarung, tidak peduli siapa yang menang, aku akan memiliki permintaan untukmu." Dalam hal ini, Tan Wan tampak terganggu. "Apa permintaanmu?" Di depan, Long Hao Chen menunjukkan senyum tipis. "Mari kita bicarakan setelah pertempuran." Mendengar jawaban itu, Tan Wan mengangguk, kemudian menuju ke satu sisi arena latihan. Dalam situasi di mana kedua belah pihak bertarung tanpa peralatan, seorang kesatria jauh lebih dirugikan daripada seorang penyihir. Itu karena seorang kesatria tidak hanya akan kehilangan peralatannya, tetapi juga dengan tunggangannya. Ini akan sangat melemahkannya secara keseluruhan. Dan bagi seorang penyihir, tidak menggunakan peralatannya hanya mempengaruhi masalah kemurnian. Dan sebagai gantinya, arena saat ini juga tidak menguntungkan bagi seorang penyihir. Dan bisa dikatakan situasi kedua belah pihak sudah seimbang. Dalam kilatan cahaya, armor emas segera dilepas. Sama seperti Tan Wan, Long Hao Chen berdiri di sisi arena. Saat melihat penampilan tampan Long Hao Chen, Tan Wan merasa kehilangan semangatnya. Pria tampan tidak begitu mengerikan di matanya, tetapi dia benar-benar terkejut dengan usianya saat ini. "Komandan Kesatria, aku datang," Tan Wan menyatakan dengan serius. Sepasang sayap hijau tumbuh di punggung Tan Wan dan segera tangan kanannya mengarahkan jari ke arah Long Hao Chen. Kemudian, selusin bilah angin ditembakkan ke arahnya, dengan beberapa dari bilah angin ini mengikuti jalannya sendiri. Bilah angin melesat ke arah Long Hao Chen menutup semua rute pelariannya. Melihat itu, Long Hao Chen meletakkan kedua tangan di belakang punggungnya, mengambil 2 langkah ke samping, bergerak dengan ritme yang aneh. Dan selanjutnya, serangkaian tabrakan energi spiritual dapat terdengar, dan itu bergema tanpa henti. Long Hao Chen hanya bergerak dengan tenang. Dia tidak melepaskan gelombang energi spiritual atau serangan balik apapun. Sebagai penyerang, Tan Wan menyadari Long Hao Chen saat ini menggunakan gerakan kaki khusus. Terlihat lambat, tetapi sebenarnya itu sangat cepat. Dia bahkan selalu berhasil menghindar dari serangan bilah angin. Pemandangan ini membuat Tan Wan sedikit terkejut. Ini merupakan pertama kalinya dia melihat seseorang benar-benar menghindari bilah angin dengan cara seperti itu. Tentu saja sebagai satu-satunya murid dari Kepala Kuil, serangannya baru saja dimulai. Sementara Long Hao Chen sedang berjalan keluar dari bilah angin, Tan Wan terus melantunkan mantra tanpa henti. Selanjutnya, bola cahaya hijau ditembakkan dari ujung jarinya, mengambil bentuk tornado dalam skala kecil, melayang ke arah Long Hao Chen. Tornado skala kecil ini menggunakan sihir yang cukup kompleks. Jika kekuatan penuhnya menyerang, itu bisa menyamai sihir tunggal dari langkah ke-8. Saat ini, gerakan Long Hao Chen terlihat melambat saat tornado itu menyapu dari segala arah. Dengan mengangkat tangan kanannya, orang bisa melihat cahaya putih menyebar dari dalam bentuk pedang. Setelah itu, Long Hao Chen menutup matanya dan perlahan-lahan memotong dengan energi spiritual. Ini sebenarnya adalah kemampuan pedang suci menggunakan tangannya sebagai pedang. Melihat tornado pertama yang akan mencapainya, saat ini Tan Wan sudah terlihat sangat puas. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, selama kamu bersentuhan dengan tornadoku, itu akan mengaktifkan formasi tornado.
Aku ingin tahu apakah kamu dapat menahan sihirku dari langkah ke-8 tanpa menggunakan peralatan apapun. Tetapi rasa puas di wajah Tanwan hanya berlangsung sesaat sebelum berubah menjadi kejutan. Ketika Long Hao Chen memotong tornado, itu tidak menimbulkan reaksi darinya. Sedangkan tornado lainnya hanya melingkar di sekelilingnya tanpa melancarkan serangan apapun. Long Hao Chen kembali membuat gerakan menebas. Gerakannya yang sangat cepat sehingga membuat tornado berhenti di udara dan segera menghilang tanpa jejak. Kemudian sosoknya melintas tiba di depan Tanwan dalam sekejap. Di sana Tanwan segera mengangkat tangannya. Dia hampir keluar dari pikiran bawah sadar mengarahkan 2 pukulan ke arah Long Hao Chen. Dengan cahaya hijau melingkari kedua tangannya. Ini merupakan bela diri yang tidak terduga. Melihat itu, Long Hao Chen tidak mencoba melawan, membiarkan tinju Tanwan menabrak dadanya. Dengan suara tabrakan yang keras, Long Hao Chen masih tetap tidak bergerak, sedangkan Tanwan merasa kekuatan pukulannya dihilangkan begitu saja. Long Hao Chen tidak melancarkan serangan balasan, tetap tidak bergerak, tangannya ditekuk ke dalam 2 sisi. Saat ini, Tanwan menatap Long Hao Chen dengan pandangan tak bernyawa. "Aku menyerah." Kata-kata ini keluar dari mulutnya dengan susah payah. Tetapi dia tidak punya pilihan lain selain mengakui kekalahannya. Dia bisa merasakan bahwa kultivasi Long Hao Chen jauh di atasnya. Long Hao Chen mundur 2 langkah, kemudian dia berkata, "Tanwan, sihir terakhirmu cukup kuat. Jika bukan aku, itu mungkin akan sulit melawannya." Mendengarnya, Tanwan tersenyum pahit. "Kamu tidak perlu menghiburku. Aku sudah kalah. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki permintaan padaku?" Di depannya, dengan sedikit tersenyum, Long Hao Chen menjawab, "Aku akan segera pergi bersama Lin Xin dan yang lainnya. Tetapi kakak perempuanku, Li Xin, akan tetap berada di benteng Tombal bersama pasukannya. Aku harap kamu dapat membantuku untuk menjaga mereka." Mendengar itu, Tanwan terdiam sesaat. Masalah yang terjadi antara dia, Lin Xin dan Li Xin merupakan sesuatu yang rumit. Di depannya, Long Hao Chen tersenyum dan kembali berkata, "Tanwan, aku harap lain kali kita bertemu. Itu akan menjadi teman dan bukan sebagai musuh." Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk keluar dari ruangan. Di sisi lain, melihat sosoknya yang sudah pergi, Tanwan benar-benar memiliki perasaan khusus di depan pria ini. Orang yang selalu dianggap sebagai jenius nomor 1 di dalam kuil penyihir. Sebenarnya itu sangat tidak berarti. Saat ini, Tanwan menyadari dia tidak berani untuk menolak permintaan dari Long Hao Chen. Waktu berlalu. Pada malam hari, Long Hao Chen, Cai Er, Han Yu, dan Lin Xin semuanya keluar dari benteng Tombal menuju ke selatan. Di sana, Li Xin menatap kepergian mereka dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Saat ini, Tanwan tiba-tiba datang di depan Li Xin memberitahunya untuk tidak menangis. Melihat Tanwan, Li Xin mengerutkan alisnya. Lin Xin baru saja pergi, apa yang masih diinginkan oleh gadis ini? Setelah berhenti sejenak, Tanwan kemudian berkata, "Li Xin, kamu memiliki adik yang hebat. Pertengkaran kita di masa lalu, mari tinggalkan di masa lalu. Di dalam hatiku saat ini, aku sudah tidak mengenal lagi orang bodoh yang bernama Lin Xin." Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik. Di sana, Lin Xin tampak terkejut. Dia sangat senang mendengarnya. Dan dia juga tahu Tanwan menjadi seperti ini itu pasti karena Long Hao Chen. Setelah 4 hari perjalanan, Long Hao Chen dan 3 lainnya akhirnya mencapai benteng yang telah mereka kunjungi sebelumnya. Waktu kedatangan mereka sangat kebetulan, karena saat ini pasukan iblis berada tepat pada pertempuran sengit terhadap benteng Tenggara. 8 dewa iblis yang berdiri di luar benteng belum bergabung dalam pertempuran. Tetapi pancaran pilar dewa iblis mereka sepenuhnya meliputi pasukan. Pertempuran sengit terjadi. Di ketinggian mengeluarkan bau darah yang samar. Dan saat melihat ke bawah, seseorang bisa melihat pemandangan pertumpahan darah. "Kapten, apa yang harus kita lakukan?" Han Yu bertanya kepada Long Hao Chen. Di sana, Long Hao Chen kemudian menjawab, "Tunggu sebentar,
Yang pertama, kita harus mencari Wang Yuanyuan. Mengatakan itu, mereka berempat segera terbang tinggi. Membantu benteng Tenggara melawan musuh merupakan kewajiban, tetapi mencari Wang Yuanyuan itu yang terpenting. Dengan memejamkan matanya, Long Hao Chen menyapu kekuatan mentalnya di sekitar benteng Tenggara, mencari sosok Wang Yuanyuan. Karena perang yang terjadi di bawah, fluktuasi energi spiritual menjadi sangat panik. Di sana hal itu menyebabkan gangguan yang mengerikan pada kekuatan mentalnya. Itu membuat pengintaiannya jauh lebih menantang. Wang Yuanyuan saat ini memang bertarung di benteng Tenggara. Dengan pedang dan perisai di kedua tangannya, saat ini dia berada dalam pembantaian. Sampai-sampai dia tidak tahu berapa banyak darah musuh yang menodai dirinya. Perang suci telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Awalnya pasukan iblis tampak lebih tenang, hanya sesekali melancarkan serangan simbolis. Tetapi untuk beberapa alasan tidak ada yang tahu, pasukan iblis sekali lagi melakukan serangan habis-habisan 1 minggu yang lalu. Selain itu, serangan ini bahkan lebih ganas daripada sebelumnya. Semua ahli di benteng Tenggara harus bergabung dengan medan perang, dan pertempuran yang sengit akhirnya terjadi. Seluruh benteng sekarang penuh dengan bau darah. Saat ini, Wang Yuanyuan masih berdiri di baris pertama medan perang mempertahankan benteng. Dibandingkan dengan saat perang suci, perisai dan pedangnya telah mendapatkan lapisan warna darah yang pekat. Itu tidak hanya karena menusuk musuh, itu membawa agresivitas yang sangat hebat, yang telah lahir dari pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Penampilan Wang Yuanyuan tidak jauh berbeda dari sebelumnya, tetapi perilakunya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Dia sangat dingin dan juga mantap. Bahkan di tengah pembantaian, penampilannya tidak berubah sama sekali. Bahkan para veteran dari kuil pejuang tidak bisa dibandingkan dengan gerakannya yang sangat ganas dan kejam. Dedikasinya telah menggerakkan setiap petinggi dalam kuil pejuang. Tingkat 5 dari langkah ke-7. Itu adalah level yang saat ini dicapai oleh Wang Yuanyuan. Ditambah dengan senjata pembantaian yang menakutkan, dia layak disebut Dewa Pembantaian. Sekarang Wang Yuanyuan telah diakui sebagai pahlawan bagi benteng Tenggara sejak lama, dan juga sebagai idola bagi mayoritas tentara. Saat ini Zhang Fang berdiri di sampingnya, dengan baju besinya tertutup berbagai warna darah. 3 beruang iblis yang telah terlempar langsung ke benteng, mengejar mereka berdua melambaikan palu besar, dan bertemu dengan serangan Wang Yuanyuan. Ledakan keras terjadi. Serangan beruang iblis pertama bertemu dengan perisai Zhang Fang dan serangan keduanya bertemu dengan pedangnya. Dengan erangan, Zhang Fang memuntahkan darah. Dia sudah berhenti menghitung berapa kali dia menderita luka seperti itu, dan bahkan mulai terbiasa dengannya. Dalam tabrakan yang hebat, kedua beruang iblis itu dipaksa pergi. Semua yang dilakukan Zhang Fang adalah untuk mengulur waktu demi Wang Yuanyuan. Dengan perisai jiwa ilahi, Wang Yuanyuan menghancurkan 2 palu. Dan hasil selanjutnya sesuai dengan nama pedang badai darah. Pembantaian akhirnya terjadi. Bahkan dengan kekuatan beruang iblis, mereka menunjukkan rasa takut saat melihat pasangan mereka dipotong oleh pedang badai darah. Dalam kepanikan, mereka tidak berani menghadapi pembantaian Wang Yuanyuan. Perisai jiwa ilahi di tanah, Wang Yuanyuan menarik napas panjang. Melihat Zhang Fang, dia mengangguk ringan padanya. Di sana, Zhang Fang kemudian memaksakan senyumnya. "Aku baik-baik saja. Kamu bisa istirahat dan aku akan berjaga-jaga." Mendengar itu, Wang Yuanyuan tetap diam. Seringkali persahabatan tidak membutuhkan kata-kata, tetapi perasaan yang terukir. Dan tepat pada saat ini, pilar cahaya kemasan muncul entah dari mana, meliputi Wang Yuanyuan di dalam. Kemudian datang pendaratan lain pada Zhang Fang. Kehangatan dan cahaya yang sangat menyenangkan dengan cepat memulihkan tubuh mereka. Di tengah suara yang merdu, 2 malaikat emas muncul entah dari mana, mengepakkan 6 sayap dan memegang mereka berdua dari belakang. Melihatnya, Zhang Fang sangat terkejut. Pancaran kemasan yang menyinari Wang Yuanyuan selain warna emas, gambaran malaikat itu samar-samar mengeluarkan aura suci dan murni. Ini merupakan pertama kalinya Zhang Fang melihat penggunaan pelukan malaikat menyembuhkan tubuh dan juga jiwa.
Tanpa sadar, Zhang Fang dan juga Wang Yuanyuan mengangkat kepala melihat 4 sosok bergegas ke arah mereka dari langit. Dengan 2 kesatria di sana merupakan pengguna dari mantra pelukan malaikat. Dan ketika mereka mendarat dengan cepat di tanah, sejumlah besar bola api keluar dari tongkat milik penyihir yang dibalut dengan warna api, menyingkirkan iblis di area yang luas baik itu di tanah atau di udara. Bahkan beberapa yang melarikan diri dari serangan api ini masih tidak punya kesempatan untuk hidup, karena mereka segera mati oleh sosok berwarna abu-abu. Hampir dalam hitungan 1 tarikan napas, bagian yang ditugaskan untuk mereka berdua menjadi jauh lebih tenang. Saat ini Han Yu melangkah maju, melambaikan perisai yang menghalangi di depannya. Lin Xin juga tiba di belakangnya, tanpa menghentikan serangan sedikit pun. Di depan serangan ini, tidak ada iblis yang mampu mendekati mereka. Han Yu, Lin Xin, Cai Er, teriak Wang Yuanyuan dengan suara serak. Dia penuh ketidakpercayaan. Sejak dimulainya Perang Suci, ini merupakan pertama kalinya tangan yang menggenggam senjatanya bergetar dengan hebat. Yuanyuan, aku juga di sini. Dari balik topeng armor emas terdengar suara Long Hao Chen. Dan setelah mendengar suara ini, senjata di tangan Wang Yuanyuan segera dijatuhkan pada saat yang sama. Kapten, kalian akhirnya datang. Dalam benteng Tenggara, Wang Yuanyuan yang tangguh disebut sebagai Dewi Pembantaian. Saat ini benar-benar kehilangan kendali. Tanpa sadar air mata mengalir di wajahnya. Di sana Long Hao Chen melangkah maju, memberinya pelukan kuat tanpa peduli noda darah di tubuhnya. Yuanyuan, kami sudah datang. Dalam pelukan, Wang Yuanyuan hanya terdiam, dengan air matanya yang terus mengalir dari matanya. Karena kurangnya percaya diri, dia mungkin orang yang mengalami saat-saat paling menyakitkan di dalam pasukan. Selama hampir 2 tahun, dia berjuang setiap hari, agar dia tidak tertinggal oleh yang lain pada hari pasukan mereka akan kembali. Long Hao Chen, Cai Er, Han Yu, Lin Xin, mereka belum melupakanku dan datang untukku. Pasukan kita akhirnya akan terbentuk kembali. Saat ini, Wang Yuanyuan merasa benar-benar bahagia. Setelah beberapa saat, Long Hao Chen mengembalikannya ke dalam pelukan Zhang Fang. Kemudian, Long Hao Chen kembali berkata, aku akan menyerahkannya pada perlindunganmu. Mari kita berbicara setelah pertempuran ini selesai. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya. Pedang cahaya muncul seketika. Dengan sedikit gerakan, Long Hao Chen tiba di sisi Han Yu. Dengan hanya mengamati situasi, orang bisa melihat bahwa Lin Xin dan Cai Er melakukan serangan, dengan Han Yu berdiri untuk pertahanan. Dan selama tidak ada ahli musuh di langkah ke-8 yang datang, pertahanan ini hampir tidak akan rusak. Long Hao Chen mundur dengan cepat mencapai punggung Han Yu, dan kemudian mulai melantunkan mantra sebagai seorang kesatria penjaga. Sejak keluar dari pengasingan, Long Hao Chen menjadi lebih dekat dengan penyihir elemen cahaya. Selanjutnya, mantra elemen cahaya dilepaskan. Pada saat dia belajar di dalam gua, Long Hao Chen sebagian besar fokus pada kemampuan kesatria penjaga untuk pertahanan juga penyembuhan. Dengan mengandalkan kelebihannya sebagai dewa yang dipilih, dia bahkan bisa mempertahankan domain untuk beberapa waktu, seperti kesatria suci dari langkah ke-9. Dan di sini juga beberapa mantra terlarang elemen cahaya itu berasal. Saat ini, cahaya kemasan di tubuh Long Hao Chen terus bertambah. Sedangkan di udara, sejumlah besar esensi cahaya mulai mendekat dengannya. Tetapi tetap saja dia memiliki ekspresi kecewa di wajahnya. Sama seperti yang dia duga. Mantra yang sama tidak selalu menunjukkan kekuatan yang sama pada setiap saat. Keberuntungan tidak bisa berdiri di sisinya selamanya. Long Hao Chen sedang mencoba untuk melepaskan mantra hujan suci. Tetapi kali ini, dia tidak bisa mengumpulkan semua esensi cahaya. Itu hanya berakhir sebagai mantra hujan cahaya. Pilar cahaya kemasan yang cemerlang muncul entah dari mana, menerangi seluruh area di sekitarnya. Meskipun hujan cahaya ini tidak bisa dibandingkan dengan hujan suci, itu tetap merupakan mantra penyembuhan dari langkah ke-8, dapat menjangkau dalam radius 1 km. Di dalam jangkauannya, semua prajurit dan penyihir dalam benteng Tenggara disembuhkan dengan sangat efektif. Sedangkan para iblis mengeluarkan asap kehijauan karena serangan mereka sangat melemah.
Di sisi lain, Lin Xin terus-menerus melepaskan sihir penyerangan. Dan meskipun dia mendapat dorongan dari sayap naga api, dia masih membutuhkan beberapa waktu untuk memulihkan energi spiritualnya. Tanpa serangan sihir yang kuat, para iblis segera melanjutkan serangan mereka menuju benteng. Di barisan depan mereka, sebenarnya adalah beberapa iblis tak terlihat dari klan Lu. Dan di sisi lain, Han Yu menanggapi musuh-musuh ini dengan sangat tenang. Kedua tangan memegang perisai. Dia mencakup lingkungan dengan indranya dengan sempurna membela Long Hao Chen dan Lin Xin di belakangnya. Perisai cahaya suci, perisai muatan, pertahanan ilahi, dan dinding perisai. Beberapa kemampuan pertahanan perisai yang hebat digunakan oleh Han Yu, yang berdiri tak bergerak namun menghentikan serangan semua iblis dalam jarak radius 20 meter. Sedangkan di sisi lain, seperti seberkas cahaya abu-abu, Chai bergerak maju. Kemanapun dia lewat, bahkan beruang iblis yang kuat tidak punya cara untuk melawan sedikit pun. Ketajaman dari sabit dewa kematian miliknya sangat mengerikan. Long Hao Chen masih tidak melakukan serangan. Dia hanya melepaskan mantra kesatria penjaga satu demi satu. Setiap mantra yang dilepaskan olehnya mampu mencakup area yang sangat luas. Dia bahkan bisa melempar ke arah tertentu agar menyebar dan menutupi sisi lain benteng. Karena serangkaian mantra cahayanya, hampir sepertiga dari prajurit benteng didukung dengan mantra Long Hao Chen. Meskipun ini tidak memberikan dorongan yang sangat besar, itu masih memiliki sifat elemen cahaya. Tidak hanya sangat meningkatkan semangat, tetapi juga meningkatkan kekuatan serangan dan kelangsungan hidup tentara. Yang pasti, dibandingkan dengan pertahanan dan peningkatan, serangan Long Hao Chen jauh lebih baik. Tetapi kegunaan seorang kesatria penjaga di medan perang jauh lebih baik daripada seorang kesatria retribusi. Dengan keuntungan yang dia miliki sebagai dewa yang dipilih, itu membuat dorongan yang diberikan oleh masing-masing kemampuan Long Hao Chen setidaknya itu 3 kali lebih efektif daripada seorang kesatria biasa. Setelah waktu pemulihan yang singkat, Lin Xin juga kembali bertempur, meluncurkan beberapa serangan. Sejauh serangannya dilepaskan, lautan api biru sangat membatasi pergerakan dan juga serangan iblis. Dan pada saat itu datang, Han Yu dan Chai bergantian memulihkan energi spiritual mereka. Saling pengertian di antara mereka sudah sangat mendalam. Bahkan setelah berpisah begitu lama, kerjasama mereka masih sangat serasi. Rasa pengertian ini berasal dari keyakinan penuh mereka, terutama karena kehadiran Long Hao Chen yang bertindak sebagai jiwa pasukan. Dengan dia di sini, itu dapat mendorong semangat rekannya untuk membuat gerakan yang kuat tanpa rasa takut sedikit pun. Saat ini, suara logam terdengar di sisi kiri Long Hao Chen, disertai dengan teriakan bersemangat. Chai fokus saja di sebelah kanan, dan serahkan sebelah kiri padaku, ucap Long Hao Chen sambil menoleh ke samping. Tetapi kemudian dia menjadi terkejut, karena dia tidak melihat Chai melainkan Wang Yuanyuan. Yuanyuan, ucap Long Hao Chen dengan heran. Tenggelam dalam lingkaran cahaya yang dibebaskan oleh Long Hao Chen, tubuh Wang Yuanyuan diselimuti oleh lapisan emas. Kapten, izinkan aku bertarung bersamamu. Sudah lama sekali aku menunggu saat dimana aku bisa bertarung lagi bersama kalian semua. Kedatangan Long Hao Chen dan juga yang lainnya bisa mengatasi tekanan yang dia berikan pada dirinya sendiri. Tetapi itu juga membangkitkan semangat tempur yang kuat di dalam dirinya. Melihat Long Hao Chen dan yang lainnya bertarung bersama di depan, bagaimana dia hanya bisa menyaksikan dengan tenang. Dan setelah pulih beberapa menit, dia segera bergabung di samping Long Hao Chen. Di sana, Long Hao Chen tidak menghentikan Wang Yuanyuan. Dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Kalau begitu, ayo kita bertarung bersama. Di depan, Wang Yuanyuan mengangguk dengan semangat. Pengalaman hidup dan mati telah membuat mereka semakin menghargai pasukan ini. Selain itu, pengalaman dan kekuatan mereka juga tumbuh secara dramatis. 5 dari 7 orang sudah bersatu kembali, dengan Wang Yuanyuan menutupi sisi kiri dan menampilkan kekuatan yang kuat dengan 2 senjatanya. Saat ini, Long Hao Chen sedang duduk di tengah formasi, menggunakan seluruh mentalnya untuk menggunakan sihir pendukung. Para petinggi dari kuil pejuang telah menyadari perubahan ini sejak lama. Kemunculan tiba-tiba dari keempat orang untuk bergabung dengan medan perang sangat mengejutkan mereka.
Terlebih lagi saat melihat kesatria armor emas di antara mereka. Kesatria emas merupakan inti dari kekuatan kuil kesatria. Kecuali untuk beberapa misi penting, mereka tidak akan dengan mudah meninggalkan benteng penahan naga. Lalu, kenapa seorang kesatria emas tiba-tiba datang di dalam benteng Tenggara? Para dewa perang dan kaisar perang di bawah pimpinan Qiu Yonghao. Semuanya berdiri berlawanan dengan 8 dewa iblis. Melihat Long Hao Chen melepaskan mantra peningkatan satu demi satu, mereka diam-diam merasakan pujian yang tinggi. Itu merupakan kesatria penjaga. Di antara semua ahli, kesatria penjaga sangat berguna di medan perang. Mereka bisa bertahan, mendukung, menyerang, dan bahkan menyembuhkan. Seorang kesatria penjaga yang serba bisa benar-benar bisa membalikan keadaan. Qiu Yonghao dan para ahli dari kuil pejuang melayang di langit, mengamati situasi dengan jelas. Sejak kedatangan kelompok Long Hao Chen dengan melepaskan hujan cahaya, tekanan di dalam benteng Tenggara tampak berkurang. Serangan iblis telah ditekan. Bantuan besar dari sedikit orang ini, Qiu Yonghao segera mengamati mereka. Kesatria, penyihir, asasin, pejuang, tunggu. Wang Yuanyuan sebenarnya sedang bekerja sama dengan mereka tanpa suara. Mungkinkah mereka berasal dari pasukan pemburu iblis miliknya? Mencapai titik ini, Qiu Yonghao merasa sangat terkejut. Dalam ingatannya segera muncul kembali saat seorang anak muda meninggalkan rahasia mendalam niat pedang di dalam kuil pejuang. Mungkinkah kesatria emas itu adalah dia? Jadi dia benar-benar berkembang dalam waktu kurang dari 2 tahun. Saat ini Long Hao Chen berada dalam kondisi yang sangat istimewa. Saat semua lingkaran cahaya ini dilepaskan dan nyawa sekutu telah terselamatkan, perasaan yang jauh lebih kuat daripada saat dia memantai musuh muncul di dalam hatinya. Pertempuran masih berlanjut. Perang suci pada awalnya merupakan perang dalam jangka panjang, dan situasi saat ini terlihat sangat mengerikan. Meskipun penambahan kelompok Long Hao Chen membuat situasi benteng Tenggara jauh lebih stabil, serangan iblis tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, itu malah menjadi lebih ganas. Dan bahkan lebih banyak kekuatan iblis yang bergabung dengan medan perang untuk menyerang garis pertahanan benteng.